Apa tandanya dari sebuah lingkungan kerja yang nyaman atau bahkan bisa disebut sebagai best place to work? Mungkin bukan karena banyak hal menarik seperti makan siang gratis, ruang gaming, ruang bersantai, dan sebagainya. Semua ini menarik, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana interaksi antar karyawan yang ada di sana. Apa yang terjadi ketika seorang karyawan berbuat salah? Ini yang justru menentukan apakah tempat kerja tersebut merupakan tempat yang nyaman atau tidak. Kadang tidak peduli berapa besar gaji yang diberikan, tunjangan yang fantastis, jika punya bos yang gampang marah dan suka berkata kasar, mungkin saja lama-kelamaan kamu tidak betah. Kamu ibaratnya tidak dimanusiakan sebagai karyawan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau menjadi orang yang bisa menghargai orang lain ternyata merupakan karakter seorang pemimpin yang paling dicari. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Christina Porat yang berjudul Why Being Respectful to Your Coworkers is Good for Business dan diolah dari berbagai sumber. Jika kita lihat pemimpin sukses, seringkali kita melihat seorang dengan sosok yang ambisius, mudah marah, dan sebagainya. Kadang konglomerat pemilik perusahaan punya stereotip kalau dia adalah orang yang galak dan sulit menghargai orang lain. Bukan hanya pemilik perusahaan, level atasan pun kadang tidak selamanya baik. Mereka mungkin saja memaki seorang ketika berbuat salah, berkata kasar, dan sebagainya. Sayangnya, ketidaksopanan ini bukannya membuat seorang berubah. Yang terjadi malah sebaliknya, kinerja orang yang dimarahi justru menurun. Sebenarnya yang diinginkan dari seorang atasan itu sederhana. Karyawan hanya ingin dihargai, diperlakukan dengan penuh hormat, tidak peduli apa jabatannya. Apakah kamu pernah dengar kata incivility? Sederhananya, ini adalah ketidaksopanan atau kasar. Di dunia kerja, hal ini mencakup banyak hal. Bisa berupa nyinyiran, kata-kata kasar, hingga hal yang paling kecil yaitu bermain handphone saat meeting. Apa yang menurut kamu tidak sopan, belum tentu dianggap tidak sopan oleh orang lain. Misalnya, kamu membalas pesan di handphone saat orang lain bicara dengan kamu. Bagi beberapa orang, kamu mungkin dianggap tidak sopan. Tapi bagi orang lainnya, mungkin hal ini dianggap biasa aja. Jadi, sesuatu dianggap sopan atau tidak sangat tergantung pada konteksnya dan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Kita mungkin tidak sengaja melakukan ini kepada orang lain, tapi ketika kita melakukannya, maka akan ada konsekuensi. Nah, apa sih efek dari lingkungan kerja yang tidak sopan? Ada sebuah riset yang meminta para responden menuliskan pengalaman mereka ketika mereka diperlakukan tidak sopan, kasar, atau tidak sensitif. Lalu, mereka juga diminta menuliskan apa reaksinya. Salah satu responden mengatakan kalau bosnya pernah bilang hasil kerjanya seperti anak TK. Responden lain bilang kalau hasil kerjanya pernah dirobek di depan seluruh anggota tim. Hasil riset menemukan kalau ketidaksopanan membuat motivasi seorang jadi rendah. 66% responden mengaku kalau mereka mengurangi usaha mereka sendiri. 80% cemas atas kejadian tersebut, dan 12% memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu. Di sisi lain, produktivitas karyawan juga menurun. Nah, bagaimana bila hal ini tidak terjadi pada kamu, tapi kamu melihat atau mendengar peristiwa tersebut? Dalam sebuah studi, peneliti meminta 5 responden untuk melihat peristiwa di mana seorang dimarahi karena telat saat masuk kelas saat kuliah. Orang pertama bilang, "Kenapa telat? Kamu tidak bertanggung jawab. Bagaimana nanti kalau kamu kerja beneran?" Di studi lain, mereka mengetes ketika seorang mengejek rekan kerja yang lain. Hasilnya, orang yang menyaksikan hal ini juga mengalami penurunan produktivitas. Tidak hanya sedikit, tapi cukup signifikan. Ketidaksopanan ibarat sebuah virus dan menular. Kita bisa menjadi penyebar virus ini dan tidak hanya terbatas pada dunia kerja. Kita bisa tertular virus ini di rumah, online, sekolah, dan bahkan di komunitas. Virus ini mempengaruhi perasaan, motivasi, kinerja, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Efek ini tidak hanya muncul apabila kamu mengalami atau menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak sopan. Bahkan ketika kamu membaca atau melihat kata yang tidak sopan pun bisa.
Riset membuktikan mereka yang membaca kalimat yang kasar justru membuat keputusan lebih lama dan cenderung membuat kesalahan. Ketika seseorang menemui lingkungan kerja yang kasar atau tidak sopan, maka mereka cenderung ragu untuk bekerja sama dengan satu tim. Mereka bekerja sendiri-sendiri dan alhasil kinerjanya menurun. Wajar saja ketika kamu tidak tahu sesuatu lalu tanya ke rekan kerja, tapi responnya malah nyinyiran. Tentunya kamu jadi malas kan? Alhasil kamu kerja aja tapi ternyata apa yang kamu kerjakan itu salah. Jika ketidaksopanan itu punya efek yang merugikan, kenapa hal ini masih terus terjadi di tempat kerja? Mungkin alasan utama karena stres. Mereka jadi kewalahan dan menjadi tidak sensitif. Tapi tentunya sebagai seorang yang dewasa, kita tidak bisa menggunakan alasan ini sebagai justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Kedua, mereka takut dianggap remeh apabila bersikap baik. Mereka takut dimanfaatkan apabila bersikap baik dengan orang lain. Mungkin kita pernah melihat orang yang terlalu baik sehingga banyak orang jadi semena-mena. Tapi apakah benar? Belum tentu. Kamu bisa saja menjadi orang yang ramah, senyum ketika bertemu kolega di kantor, menyapa orang lain, mendengarkan ketika orang lain bicara, tapi di sisi lain kamu masih punya opini yang kuat, bisa mengatakan kalau kamu tidak setuju, atau memberikan umpan balik negatif dengan sopan. Menariknya, orang yang sopan justru 2 kali dilihat sebagai sosok pemimpin dan kinerja mereka juga lebih baik. Kenapa? Karena orang lain melihat kamu memiliki 2 karakteristik yang berbeda, misalnya hangat tapi tegas. Nah, bagaimana cara memulainya untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa membuat orang lain merasa dihargai? Kamu tidak perlu hal besar, hal kecil saja bisa membuat perbedaan yang signifikan. Hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, memberikan orang lain kredit atas hasil kerjanya, mendengarkan ketika orang lain bicara, bertanya dengan rendah hati, dan tersenyum. Semua ini punya dampak bagi orang lain. Ada tips yang menarik. Jika jarak kamu dengan seorang adalah 3 meter, maka kamu bisa lakukan kontak mata dan tersenyum. Tapi jika jarak kamu dengan seorang adalah 1,5 meter, maka kamu bisa menyapa orang tersebut. Metode ini sederhana, tapi merupakan gestur yang efektif untuk menunjukkan siapa pribadi kamu kepada orang lain. Tips lain adalah pada akhir tahun, kamu bisa menuliskan surat ucapan terima kasih personal kepada anggota tim terkecilmu. Kamu bisa menuliskan hal positif apa dari orang tersebut, apa harapan kamu untuk orang itu, dan perbaikan di masa depan apabila ada. Ini juga cara lain untuk menunjukkan perhatian kepada para anggota tim. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.